dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita buka doa ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci, dan biarlah benih kebaikan-Mu tumbuh pada tanah yang baik dengan subur pada diri kami masing-masing. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita membaca kitab suci dari Matius 13 ayat 1-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaannya kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah yang ada semak durinya. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Marilah kita merenungkan dari bacaan kitab suci tadi. Apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di pinggir jalan? Apa artinya? Benih itu tidak bertumbuh, lalu segera burung-burung datang dan memakannya. Artinya adalah, benih adalah firman Tuhan, dan jikalau kita tidak menyiapkan hati kita, maka firman Tuhan tidak akan masuk ke dalam hati kita dan hanya lewat saja. Apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah berbatu? Apa artinya? Setelah benih itu jatuh di tanah berbatu yang tipis itu, tumbuhlah dia, dan setelah matahari terbit, ia langsung layu dan mati karena tidak berakar. Artinya adalah, benih itu adalah firman Tuhan. Apabila kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan benar, maka firman Tuhan tumbuh sebentar saja dan akhirnya layu. Apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah bersemak berduri? Apa artinya? Ia tetap tumbuh, tapi kemudian terhimpitlah dia dikarenakan duri-duri semak. Artinya, firman Tuhan adalah bisa kita terima, namun saat prakteknya kita masih melakukan hal-hal yang buruk. Apa yang terjadi dengan benih yang baik? Yang terjadi dengan benih yang baik adalah berbuah 100 kali lipat dan juga ada yang 60 kali lipat. Bagaimana supaya bisa menjadi tanah yang baik? Kita harus mendengarkan dan melakukan semua perintah juga firman yang telah diberikan oleh Tuhan. Kamu seperti tanah yang mana dan mengapa? Saya masih menjadi tanah yang bersemak duri karena kadang-kadang saya masih berbuat hal-hal yang buruk. Untuk apa benih itu berbuah? Apa buahnya? Kita mendapatkan hasil dari kebaikan dan kesetiaan yang kita terus alirkan kepada sesama kita, dan buahnya adalah hadiah untuk kita. Nah, saatnya puisi. Jadikanlah aku tanah yang baik. Tanpa firman-Mu hanya akan ada kehancuran. Tanpa firman-Mu akan ada kebinasaan.
Tanpa firman darimu, aku tidak bisa apa-apa. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku bukan siapa-siapa tanpa firman darimu. Bantulah aku ya Tuhan, bantulah aku agar aku dapat menjadi tanah yang baik, tanah yang dengar-dengaran dan tetap setia hanya kepadamu saja. Jadikan aku tanah yang baik. Saatnya doa syafaat. Ya Bapa, ya Allah Bapa yang penuh kasih sayang, aku bersyukur kepadamu atas orang tuaku. Lewat mereka, Engkau telah menciptakan kami, melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Orang tua mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Orang tua membesarkan saya dan menjadi saat terbaik saya. Berkatilah orang tuaku senantiasa, berilah mereka kesabaran, terangilah akal budi orang tuaku, supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Berilah orang tua kesehatan, agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga, seperti firman-Mu dalam Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami serahkan anak kami ke dalam kebijaksanaan-Mu. Jagailah mereka agar semakin menyerupai Yesus, yang semakin besar semakin bertambah pula hikmatnya, semakin berkenan padamu dan pada sesama. Tuntunlah anak kami agar tetap setia pada panggilannya selaku orang Katolik. Bantulah mereka menekuni tugas mereka dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Marilah kita akhiri doa keluarga ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita nyanyikan lagu penutup. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, dalam duka, jalan sertanya setiap hari.